Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran matematika yang kali ini di pertemuan selanjutnya ini kita akan bahas tentang matriks. Lanjutan dari matriks yang akan kita bahas yaitu adalah determinan dan inverse. Apa sih determinan? Determinan matriks adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matriks persegi. Jadi matriksnya tuh bentuknya selalu persegi, baik 2x2 ordonya atau ordo yang 3x3. Penulisan untuk determinan matriks itu penulisannya karena di sini dimisalkan matriksnya itu adalah A, maka bisa penulisannya det dalam kurung A, atau boleh juga det A, atau boleh dengan kurung tegak seperti ini, A di dalamnya. Beda-beda ya. Nih, misalnya ini rumusnya. Rumus untuk determinan matriks yang ordo 2x2. Jadi untuk determinan kita akan ada dua jenis, ordo 2x2 dan ordo 3x3. Yang kita bahas terlebih dahulu adalah yang ordonya 2x2. Di sini matriks A, isinya A, B, C, D elemennya, kemudian disuruh mencari determinannya. Penulisannya boleh yang ini, det A ini, atau penulisannya seperti ini pakai kurung, ya, kurung tegak. Di sininya sama, jadi penulisan determinan setelah sama dengan kurungnya tidak melengkung yang biasa ini, tapi pakai yang tegak aja, lurus, gitu ya. Nah, cara menghitung determinan yaitu tinggal perkalian diagonal utama, ini namanya diagonal utama, A sama D, dikurang dengan perkalian diagonal samping. Ini namanya diagonal samping B dan C. Jadi A dikali D nih dikurang, selalu dikurang rumusnya. Dikurang dengan B dikali C. Jadi diagonal utama dikurangi diagonal samping. Gini ya. A kali D dikurang B kali C. Penulisan ininya determinannya simbolnya bebas mau pilih yang mana tadi. Ada tulisan yang det A dalam kurung gini, ada det A aja atau yang seperti ini ya, bebas. Kita coba yang sudah ada angka di sini matriks P. Nih, matriks P 1 min 2 5 0. Tentukan determinannya. Determinannya saya penulisan simbolnya seperti ini, pakai kurung ya. Kemudian sama dengan saya kopas nih elemennya ke sini 1 min 2 5 0. Cara menghitungnya sama seperti tadi, diagonal utamanya dulu yaitu 1 dan 0. Berarti 1 dikali 0. Ini dikurang, ingat rumusnya selalu dikurang, min 2 dikali 5. Min 2 dikali 5, jadi 1 kali 0 adalah 0, dikurang min 2 kali 5 adalah min 10. Ada minus sama minus jadinya plus, 0 ditambah 10 adalah 0. Maka determinan matriks P adalah 10. Itu untuk yang matriksnya ordo 2x2. Barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Kita lanjut. Ini untuk determinan matriks yang ordonya 3x3, artinya si barisnya ada 3 nih. 1, 2, 3. Kolomnya juga ada 3. 1, 2, 3. Maka determinannya cara ngitungnya, tulis aja simbolnya di sini. Karena di sini matriks B, berarti di dalam kurung ini ada angka B-nya. Ada huruf B-nya, maaf, ada huruf B-nya. Sama dengan cara penulisannya sama, pakai kurung yang tegak ini. Ini semua dikopas ke dalam sini. Nih, yang 3 ini ya. Terus ditutup. Kemudian kita tambahin 2 kolom pertama ini, kita kopas ke sebelahnya sini. Tuh ya, perhatikan. ADG, ADG, BEH, BEH gitu ya. Kemudian ditutup. Nah, cara ngitungnya juga sama. Jadi dari ujung atas ini ke bawah gitu tuh miring diagonal. A, E, I, ke bawah dulu ya, dari ujung atas ke bawah. A, E, I, ini dikali A, dikali E, dikali I. Kemudian ditambah, selalu ditambah. Kalau dari atas ke bawah itu ditambah. B, F, G. B kali F kali G. Ditambah lagi sekarang ini C, D, H. C kali D dikali H. Kalau sudah sampai ujung paling bawah udah mentok, berarti kita mulai lagi dari sini, dari awal, tapi yang paling bawah kita ke atas. Nah, kalau sudah dari sini ke atas, maka tandanya lanjutannya dikurang. Ya, dikurang G, E, C, berarti G kali E kali C. Dikurang lagi H, F, A, berarti H dikali F dikali A.
dikurang lagi IDB, berarti I dikali D dikali B. Biar nggak pusing lihat huruf simbol-simbol ini, kita coba yang ada angkanya. Diberikan matriks Q ini ya, barisnya ada 3, kolomnya pun ada 3 nih ya. Tentukan determinan dari matriks Q. Nih saya tulis determinan Q sama dengan kayak tadi ya, pakai kurung yang tegak. Ini kopas ke sini. Kemudian untuk 2 kolom pertama, kopas lagi tambahin ke sebelahnya. Ingat ada pagar dulu di sini nih. Baru tutup lagi ya. Cara menghitungnya sama, dari ujung atas ini ke bawah. 1, 10, min 1. 1 dikali 10 dikali min 1 gini. Ditambah, ingat kalau yang ke bawah gitu ditambah. 0 kali min 2 kali min 6 seperti ini. Ditambah min 5 kali 3 kali 4 gini ya. Kemudian dikurang. Kalau kenapa dikurang? Karena sudah habis sampai 4 sini, udah ujung. Kita mulai lagi di awal, tapi paling bawah ke atas gini. Min 6 dikali 10 kali min 5 yang ini ya. Kemudian dikurang lagi, 4 kali min 2 kali 1. Nih. Dikurang lagi, min 1 kali 3 kali 0. Gini. Nah, sekarang hitung perkaliannya dulu. Ini hasilnya min 10. Ini karena ada nolnya berarti hasilnya 0, ditambah lagi dengan ini hasilnya minus 60, dikurang sekarang, dikurang dengan ini hasilnya 300, dikurang lagi, ini hasilnya min 8, ini salah cetaknya harusnya dalam kurung min 8, kemudian dikurang lagi, ini ada nolnya maka 0. Jadi setelah dihitung totalnya, ini jumlahnya salah, harusnya minus 370. Gitu, kamu hitungnya hati-hati antara minus dan plusnya, jangan sampai salah ya. Jadi determinannya adalah minus 370, ini karena ada kesalahan cetak ya. Kita lanjut, lanjutan dari determinan itu adalah inverse. Jadi setelah kita belajar determinan, dia akan melanjut ke inverse, ada keterkaitan. Kenapa? Karena suatu matriks memiliki inverse jika determinan matriks tersebut bukan 0. Jadi kalau determinannya 0, maka dia tidak memiliki inverse matriksnya. Inverse itu apa? Inverse itu adalah kebalikan. Kebalikan. Jadi matriksnya selalu persegi ya. Dan simbol dari inverse matriks adalah pangkat min 1. Penulisannya gini. Nih, misalnya ini matriks M, isinya ini ya. Kita bahas yang ordo 2x2 dulu. Jadi inverse matrix pun ada dua macam, ada yang 2x2 ordonya, ada yang untuk ordo 3x3. Kita bahas yang 2x2. Ini matriks M, A, B, C, D ya. Barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Matriks M berarti inverse dari matriks M itu simbolnya ini, ada pangkat min 1. Ini namanya inverse. Nah, rumusnya adalah 1, ini selalu angka 1, 1 per det M, determinan M-nya berapa, dicari dulu. Kemudian dikali dengan adjoin. Adjoin itu apa sih? Adjoin itu berasal dari matriks yang di sini, tapi si diagonal utama ini, nih yang ini, A sama D-nya tukar tempat, jadi D dan A. Kemudian diagonal samping yang BC ini dia nggak tukar tempat, dia tetap, tapi masing-masing dikali min 1. Jadi yang ini kan dikali min 1 jadi ada minnya. Ini dikali min 1 jadi ada minnya. Ingat, yang diagonal utama ditukar tempat, diagonal samping tetap, tapi dikali minus 1. Ya, contohnya nih yang udah ada angka. Diberikan matriks B, ini ada 5, min 2, min 4, 2. Tentukan inverse-nya. Sebelum menentukan inverse, kita cari tahu determinan B. Det B sama dengan, seperti ini ya penulisan determinan, ini dari soal. Kemudian cara menghitungnya sama seperti yang materi sebelumnya, yaitu ini, dikali 5, diagonal utama dulu ya. 5 dikali 2, dikurangi, selalu dikurang, min 2 kali min 4. Min 2 dikali min 4. 5 kali 2 itu 10, dikurang, min 2 dikali min 4 itu 8. 10 kurang 8, 2. Maka determinannya 2. Bukan 0 kan? Berarti dia punya inverse. Kita coba cari inverse-nya. Inverse dari B, simbolnya berarti B pangkat min 1. Inverse dari B sama dengan, seperti rumus. Rumusnya tadi 1 per det M atau determinannya.
Berarti di sini 1 per, determinannya berapa tadi? 2. Masukin 2. Dikali dengan, ini kan matriks asalnya ya, dikali dengan diagonal utama tukar tempat. Jadi tadinya 5, 2 menjadi 25. Kemudian min 2 dan min 4 dia nggak tukar tempat, tapi di sini ada dikali minus 1. Min 2 kali min 1 maka jadi plus. Min 4 kali min 1 maka jadi plus 4. Jadi minnya hilang, nggak tukar tempat. Sekarang tinggal dikali. 2 kali 1, harusnya di sini angka 2, mohon maaf ada kesalahan cetak. 2 kali 1 itu 2, jadinya 2 per 2. Kemudian 2 kali 1 pun 2, jadi 2 per 2. 4 kali 1, 4, 4 per 2. 5 kali 1, 5, jadi 5 per 2. Sekarang dihitung, ini karena kesalahan cetak harusnya 2 per 2 ya. Kalau 2 per 2 berarti harusnya di sini angka 1, karena 2 bagi 2, 1. Sama seperti ini, 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. 5 per 2 karena nggak bisa dihitung, pembagiannya tidak bulat, maka tetap ditulis 5 per 2. Gitu ya, mohon maaf tadi ada kesalahan cetak, di sini harusnya angka 2, karena 2 kali 1 itu 2. 2 bagi 2 harusnya di sini angkanya 1. Seperti itu, jadi ada determinan sama matriks yang udah kita bahas. Semoga kalian paham. Untuk minggu ini bebas. Kita akan bertemu di minggu berikutnya. Kita akan bahas atau kita review lagi mengenai matriks sebelum kita lanjut ke kompetensi dasar yang selanjutnya. Terima kasih. Ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.